Nggak mungkin percaya kepada Kristus lalu kerjanya maki-maki orang, ngutuki orang lain, menghakimi orang lain terus-menerus. Memang saya kasar, saya kotor, tapi hati saya itu baik sekali, Lady. No, saya tidak percaya demikian. Karena firman ini berkata bahwa Shalom sahabat Growing Together. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan kembali. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada kembali, dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan supaya kami semakin serupa dengan firman-Mu itu sendiri, dan biarlah hidup kami berbahagia dalam melakukan firman ini, Tuhan. Biar kami menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada, dalam pekerjaan kami, keluarga kami, komunitas di mana kami berada. Tuhan, tolong hamba-Mu supaya bisa menerangkannya dengan baik, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Growing Together, pernahkah membuat pernyataan seperti ini? Memang bicara saya seperti itu, kasar dan kotor, tetapi sebenarnya hati saya itu sangat baik. Benarkah pernyataan ini benar adanya? Atau ini memang menyesatkan? Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 3, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan apakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sahabat yang terkasih, pernyataan yang kita dengar di awal, yang saya katakan bahwa beberapa orang berkata demikian. Mungkin perkataan mereka kotor, kasar, lalu kemudian berkata sebenarnya hati kami sangat baik. Itu sangat menyesatkan menurut saya. Dengan membaca firman ini, dikatakan di sana enggak akan mungkin dari sumber mata air, satu sumber mata air menghasilkan air yang pahit atau air yang asin maupun air tawar di waktu yang bersamaan. Tidak mungkin. Karena dari mulut yang satu nggak mungkin keluar perkataan memaki, kata-kata kotor, lalu itu bersumber dari hati yang baik. Apa yang ada di dalam hati itu yang mencerminkan perkataan seseorang, ungkapan seseorang, pembicaraan seseorang. Nggak mungkin kalau hatinya dipenuhi oleh roh kehidupan, Roh Kudus, lalu di mulut ini keluar kata-kata kotor, kata-kata memaki. Karena ada beberapa orang yang menganggap dirinya baik-baik saja ketika dia mengucapkan kata-kata kotor di depan orang banyak. Bahkan untuk keluarganya sendiri dia berani berkata kotor. Dan dia mengatakan, oh hati saya sebenarnya baik. Karena firman ini menjelaskan kepada kita gak mungkin ada satu sumber, di dalam satu sumber itu menghasilkan dua rasa yang berbeda. Karena apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sedang menunjukkan siapa yang kita percaya dalam hidup kita. Kalau kita sedang mempercayai Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Yesus Kristus yang menjadi penyelamat untuk hidup kita, menjadi juru selamat hidup kita, berarti kita sedang menunjukkan dia di dalam perilaku, perkataan kita, perbuatan kita. Enggak mungkin percaya kepada Kristus lalu kerjanya maki-maki orang, ngutuki orang lain, menghakimi orang lain terus-menerus. Setiap kali bicara adalah bicaranya kotor, tidak membangun, tidak memberkati. Lalu dia menyaksikan kepada orang dan dia berkata, oh itulah hidup saya, itulah perkataan saya. Memang saya kasar, saya kotor, tapi hati saya itu baik sekali, Lady. No, saya tidak percaya demikian. Karena firman ini berkata bahwa tidak ada satu sumber yang menghasilkan dua rasa. Tidak mungkin dalam satu sumber air itu menghasilkan air tawar dan air yang pahit. Lalu demikian juga pohon zaitun tidak menghasilkan buah yang lain. Dia hanya menghasilkan buah zaitun.
Buah apel akan menghasilkan buah apel. Nggak mungkin buah apel menghasilkan buah anggur. Jadi apa yang sedang ada dalam kehidupan kita hari-hari ini Bapak Ibu, sahabatku terkasih, kalau engkau hari-hari ini sedang ada di dalam kondisi-kondisi yang istilahnya mengeluarkan hal-hal yang mengutuki orang lain, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Perkataan Anda selalu yang keluar adalah kotor, menjelekin orang, berkata-kata tentang orang yang negatif-negatif. Harus bertanya, siapa yang sedang ada di dalam hati ini? Siapa yang sedang bertata di dalam hati ini? Kalau Kristus yang bertata, saya percaya yang keluar adalah berkat, yang keluar adalah teguran yang baik, yang keluar adalah Injil, yang keluar adalah bagaimana Anda mendoakan orang lain, mendorong orang lain untuk semakin percaya kepada Tuhan, untuk semakin terbangun hidupnya, bukan mengutuki dia. Mari kita memeriksa hati kita masing-masing. Siapa yang sedang bertata di dalam hati kita? Kedagingan kita kah? Keegoisan kita kah? Dosa dan masa lalu kita kah yang masih bertata? Setiap yang bertata dalam hati kita selain Kristus, berarti itu berhala dalam hidup kita. Mari kita bertobat bersama-sama, merubah cara pikir kita. Tidak ada sumber yang sama. Satu sumber dalam kehidupan kita menghasilkan dua buah. Kalau itu yang ada di dalam hidup kita adalah Roh Kudus, maka dia akan menghasilkan buah-buah roh dan karakter Kristus. Tapi kalau bukan Roh Kristus yang ada di dalam hidup kita, kedagingan kita yang ada di dalam hidup, dalam hati kita, itu yang masih kita pegang. Maka yang keluar adalah keegoisan kita, keras kepala kita, ketidakbertobatan kita, kebohongan, makian, dan kutukan yang akan keluar dari hidup kita. Selamat menjalankan hidup pertobatan, perjuangan bersama Injil Kristus. Semoga firman yang saya bacakan kepada kita semua dan yang saya sudah sampaikan, biarlah akan menuntun hidup kita sepanjang pekan ini ke depan. Dan nama Yesus dipermuliakan atas kehidupan kita semua. Sekali lagi saya baca di dalam ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Anda tidak akan bisa menjadi berkat, tidak membuahkan buah yang baik, tidak akan bisa membuahkan buah roh kalau roh itu sendiri tidak bertata di dalam hati Anda. Tidak akan bisa. Kalau Kristus yang bertata, kalau Roh Kudus, Allah Tritunggal yang bertata dalam hidup kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang menyaksikan Allah itu sendiri. Dan kita akan menjadi berkat. Selamat berjuang, selamat bergumul. Let's grow together, serve together, be fruitful. God bless you all.